Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai perawatan WSD, water cell drainage, atau perawatan selang dada. Pasien yang terpasang WSD biasanya pasien dengan kondisi pneumotorak, hematotorak, atau efusi pleura. Hal ini terjadi karena adanya trauma dada atau komplikasi dari penyakit tuberkulosis, PPOK, atau penyakit yang lainnya. Tujuan dari perawatan WSD yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi serta memonitor ada tidaknya infeksi pada sekitar area insersi selang. Selain itu, perawatan WSD juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kolaps paru dengan nanti kita akan menggantikan botol WSD apabila sudah penuh, serta juga untuk memonitor apakah sudah ada reekspansi paru karena kita sudah mengeluarkan udara atau cairan dari rongga pleura karena kasus-kasus tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, kita awali dengan cuci tangan. Kemudian kita lakukan pemberian posisi, kita bisa sampaikan pada pasien, Ibu selama nanti kita melakukan perawatan selang dada, posisinya nanti bisa setengah duduk atau posisi duduk. Saya berikan posisinya ya Bu ya. Nah, kita berikan pasien posisi 45 derajat. Kemudian pakai sarung tangan bersih. Kemudian kita letakkan perlak dan bengkok pada pasien. Kita minta pasiennya untuk mengangkat tangannya. Maaf Ibu, saya buka bajunya sebentar ya Bu ya. Tangannya diangkat ke atas Bu. Letakkan perlak di bawah kasa yang terdapat insersi selang WSD. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan monitoring pada bagian kasa yang membalut dari selang WSD. Kita lihat apakah adanya rembesan yang keluar melalui kasa tersebut. Kemudian ada bunyi berdesis atau tidak pada area insersi selang. Kemudian kita lakukan monitoring pada selang WSD-nya. Apakah pada selang WSD terdapat sumbatan, kemudian terdapat lipatan, atau terdapat kebocoran pada bagian dari sambungan atau konektor telang. Kemudian kita lakukan kita amati pada produk dari drainase. Jadi pada produk drainase kita bisa lihat warna dan jumlah dari produk drainase. Jadi di sini warnanya kemerahan, ini bisa jadi pasien karena hematotorak. Kemudian jumlah cairan drainasenya ada 1100 cc. Kemudian kita akan melihat pengembangan dari ekspansi paru pasien itu dengan melihat adanya undulasi dan juga bubble atau gelembung yang ada pada botol WSD. Pertama kita akan melakukan pengecekan undulasi. Pengecekan undulasi nanti kita akan lihat dari naik turunnya cairan yang ada pada selang WSD. Dengan cara kita meminta pasien untuk tarik nafas dan hembuskan. Pada saat inspirasi atau tarik nafas cairan WSD akan naik dan pada saat ekspirasi cairan WSD akan turun. Baik Ibu bisa tarik nafas. Di sini terlihat cairan WSD naik.
Ibu bisa hembuskan, di sini terlihat cairan WSD turun. Kemudian kita bisa selanjutnya adalah kita memonitor adanya gelembung atau bubble pada cairan yang terdapat di botol WSD, yaitu dengan cara meminta pasien untuk batuk. Ibu bisa minta tolong untuk membatukkan. Nah, pada saat pasien batuk, apabila ekspansi paru belum optimal, maka akan muncul gelembung udara atau bubble. Selanjutnya kita akan mengganti balutan yang ada di sekitar area insersi selang. Bisa sambil kita sampaikan ke pasien, Ibu saya ganti dulu balutannya ya. Kalau Ibu merasakan mungkin nanti agak tidak nyaman atau nyeri, Ibu bisa bantu sambil tarik nafas ya. Selanjutnya kita melakukan monitor pada kulit di area sekitar insersi selang, apakah ada tanda-tanda infeksi lokal di sekitar area insersi selang seperti kemerahan, bengkak, kemudian ada tidaknya nanah, kemudian mungkin pasien merasakan panas pada area sekitar insersi selang. Hal ini bisa juga kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien merasakan panas pada area insersi selang. Ibu merasakan panas di area insersi selang atau merasakan nyeri yang pada area tersebut. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan kekuatan dari jahitan yang ada di sekitar selang. Jadi pada selang WSD itu biasanya selang ini akan difiksasi dengan jahitan. Jadi kita perlu melihat apakah ada benang yang lepas atau tidak, dan juga kekuatan dari jahitan tersebut apakah masih kuat atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perawatan. Kita mengganti sarung tangan siapkan alatnya terlebih dahulu. Masukkan cairan NaCl. Kita menggunakan sarung tangan steril. Kemudian kita mengambil kasa sesuai kebutuhan. Kita bisa mengambil 7, nanti 3 untuk membersihkan, 2 untuk mengeringkan, kemudian nanti 2 lagi untuk menutup. Kemudian kita basahi dengan NaCl.
Kemudian yang pertama kita akan membersihkan area sekitar insersi selang. Prinsipnya adalah dari dalam ke luar. Kita bersihkan lagi area bagian luarnya dan kita melakukan ini 1 kali usapan ya. Selanjutnya kita akan membersihkan area selangnya. Dan selanjutnya apabila pada pasien terdapat kemerahan, kita bisa memberikan salep untuk mengatasi iritasi atau infeksi di sekitar insersi selang. Kemudian kita akan menutup area insersi selang. Kita membuat kasa, bisa dipotong tengahnya untuk memberikan area di sekitar selang. Jumlah kasa sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pasien, apakah pasien pneumotorak atau pasien juga terdapat banyak pus atau drainase yang keluar melalui sela-sela selang atau tidak. Kita tutupkan. Kemudian kita tutup dengan hipafik. Selanjutnya kita akan mengganti botol WSD dengan botol yang baru. Yang pertama kita perlu melakukan klem, yaitu yang diklem adalah selang yang terhubung pada dada pasien. Kita klem, kemudian kita buka dan juga nanti kita akan bersihkan dengan kapas alkohol. Kita lepas, kemudian kita buka kapas alkoholnya, kita buka sambungannya atau konektornya, kemudian kita bersihkan area sekitar sambungan atau area sekitar konektor.
Nah, selanjutnya kita sambungkan atau kita hubungkan dengan botol yang sudah diganti atau botol yang baru. Selanjutnya kita akan mengganti botol WSD dengan botol yang baru. Kita sudah ganti botolnya, kemudian kita sambungkan konektor selang pada WSD dan juga selang pada yang tersambung pada pasien. Sudah tersambung, kemudian kita rapatkan dengan dengan kita plester dengan plester coklat. Prinsipnya adalah menghubungkan dua selang, jadi plester dihubungkan dari selang yang terhubung pada dada pasien sampai pada selang yang terhubung pada botol WSD. Selanjutnya kita akan melepas klem. Kemudian kita memastikan fungsi dari selang yang baru dan juga botol yang baru apakah berfungsi dengan baik atau tidak, yaitu dengan cara mengecek undulasi dan juga melakukan pengecekan gelembung. Caranya seperti tadi, undulasi dicek dengan meminta pasien tarik nafas, terlihat air naik, meminta pasien menghembuskan nafas, terlihat air turun, kemudian meminta batuk, terlihat apakah ada gelembung udara pada air yang ada di botol WSD atau tidak. Selanjutnya kita rapikan alat dan pasien. Kita bisa sampaikan ke pasien kalau tindakan ini sudah selesai. Baik Ibu, sudah selesai. Saya rapikan ya Bu ya. Buka sarung tangan, kemudian kita cuci tangan lagi. Baik, alhamdulillah pelaksanaan perawatan WSD pada kesempatan ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.